Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Izinkan kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu pengaruh variasi konsentrasi ekstrak etanol daun pandan Pandanus amarylifolius pada efektivitas antibakteri dalam sabun cair terhadap bakteri Escherichia coli. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Bisri Prakosanata, kemudian ada Christian Eben Hezer Bora, kemudian ada Kulit Jasa Renyan, kemudian ada Calvin Alvarian Nugroho, dan yang terakhir ya ada Yohanes Peter Jeffrian. Jadi pada latar belakang dari presentasi kami, yaitu penyebaran infeksi di Indonesia adalah isu kesehatan masyarakat yang terus menjadi perhatian penting dalam upaya menjaga kesejahteraan masyarakat. Kebersihan pribadi dan lingkungan merupakan langkah kunci dalam mencegah penyebaran infeksi bakteri tersebut. Sabun cair adalah salah satu produk pembersih yang mampu digunakan dalam rutinitas kebersihan sehari-hari. Dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas antibakteri sabun cair, penelitian tentang pemanfaatan bahan alami semakin mendapatkan perhatian. Daun pandan merupakan salah satu tanaman yang melimpah di Indonesia dan memiliki potensi sebagai bahan antimikroba. Kemudian laporan pada presentasi kami ini, untuk rumusan masalahnya itu pertama, apakah formulasi sabun cair antibakteri ekstrak etanol daun pandan ini memiliki stabilitas yang baik. Terus kedua, berapakah konsentrasi formulasi yang digunakan untuk dapat memberikan aktivitas antibakteri. Kemudian untuk tujuan dari presentasi kami ini menganalisis stabilitas fisik pada formulasi sabun cair ekstrak etanol daun pandan. Yang kedua, mengetahui konsentrasi pada formulasi sabun cair ekstrak etanol daun pandan yang efektif memberikan aktivitas antibakteri. Selanjutnya, urgensi penelitian. Daun pandan dikenal dengan aroma yang khas dan kerap digunakan sebagai pewarna alami untuk berbagai jenis masakan. Selain itu, ada pula beragam manfaat daun pandan bagi kesehatan, mulai dari meredakan nyeri sendi hingga mencegah penyakit kanker. Manfaat daun pandan bagi kesehatan tubuh bisa diperoleh dari sejumlah vitamin, mineral, dan antioksidan yang terkandung di dalamnya. Misalnya vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin C, dan karotenoid. Selanjutnya, target dan kontribusi. Target yang diharapkan ialah penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana variasi konsentrasi ekstrak etanol daun pandan dapat mempengaruhi efektivitas antibakteri dalam sabun cair. Selanjutnya, kontribusi pada penelitian ini yaitu menyumbang pengetahuan dan informasi yang dapat digunakan oleh industri dalam pengembangan produk pembersihan alami dengan bahan aktif dari daun pandan dan memberikan kontribusi pada pengembangan solusi pembersihan yang ramah lingkungan dengan menggunakan bahan alami. Untuk tinjauan pustaka, yang pertama ada daun pandan. Pandan wangi merupakan tanaman yang sering dimanfaatkan sebagai tambahan bahan makanan dengan aroma pada makanan. Aroma yang muncul dikarenakan adanya senyawa turunan asam aminofenalanin, yaitu 2-asetil 1-pirolin. Daun pandan wangi memiliki kandungan senyawa flavonoid, alkaloid, dan polifenol. Dengan kandungan yang dimiliki oleh daun pandan wangi, memberikan aktivitas farmakologi berdasarkan pelarut ekstraknya, di antaranya antidiabetes, anti kanker, antioksidan, dan antibakteri. Kedua, kandungan daun pandan. Pandan wangi merupakan jenis tumbuhan yang memiliki aroma wangi yang khas, dan daunnya sebagai bahan pewarna hijau pada bahan tambahan makanan, serta mempunyai kandungan metabolit sekunder kimia. Salah satu tanaman yang menghasilkan senyawa metabolit sekunder yaitu tanaman daun pandan wangi, di mana senyawa yang terkandung seperti flavonoid, tanin, saponin, alkaloid, dan polifenol. Senyawa tersebut sudah terbukti bersifat antibakteri.
Tanin. Mekanisme kerja tanin adalah kemampuan antibakterinya dengan cara pengendapan protein. Tanin memiliki efek antibakteri dengan cara bereaksi terhadap membran sel, menginaktif, mengin, mengin, menginaktivasi enzim serta menghambat materi genetik fungsional. Cara kerja tanin adalah memberikan efek antibakteri dengan cara menghambat reverse transkriptasi serta DNA topoisomerase sehingga membuat 8 sel bakteri tidak terbentuk. Selanjutnya, saponin bersifat polar yang artinya larut dalam air. Sifat utama dari senyawa saponin adalah sapo dalam bahasa Latin yang berarti sabun. Saponin juga memiliki sifat antioksidan, antibakteri, antiinflamasi, dan anti jamur, sehingga bermanfaat dalam proses penyembuhan luka. Mekanisme kerja saponin sebagai agen antibakteri adalah dengan memancarkan zat aktif protein intraseluler dan enzim serta senyawa saponin. Selanjutnya, flavonoid. Diketahui memiliki sifat antibakteri. Mekanisme kerjanya adalah membentuk senyawa kompleks dengan protein ekstraseluler, mengakibatkan saat terlarut dan dapat merusak membran sel bakteri. Diikuti dengan pelepasan senyawa intraseluler. Untuk mekanisme kerja antibakteri flavonoid dibagi menjadi 3 kategori. Pertama, penghambatan sintesis asam nukleat. Kedua, penghambatan fungsi membran sel dan penghambatan metabolisme energi, sehingga terjadi interaksi flavonoid dengan DNA bakteri yang menyebabkan kerusakan dinding sel bakteri, mikrosom, dan lisosom. Berikutnya, infeksi bakteri. Infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroba patogen dan bersifat sangat dinamis. Infeksi adalah invasi tubuh patogen atau mikroorganisme yang mampu menyebabkan sakit. Infeksi adalah peristiwa masuk dan penggandaan mikroorganisme di dalam tubuh penjamu. Dari beberapa pengertian tentang infeksi tersebut dapat disimpulkan bahwa infeksi adalah suatu keadaan masuknya suatu mikroba patogen ataupun mikroorganisme ke dalam tubuh yang dapat berkembang biak serta menyebabkan kesakitan atau bahkan kematian. Infeksi terjadi jika mikroorganisme menyebar dari satu reservoir infeksi ke penjamu yang rentan. Reservoir infeksi adalah tempat mikroorganisme dapat bertahan hidup dan berkembang biak, dan dapat berupa individu itu sendiri. Infeksi terhadap diri sendiri atau dari individu lainnya, atau dinamakan infeksi silang. Berikut simplicia dan ekstrak. Simplicia adalah bahan obat alam yang telah dikeringkan yang digunakan untuk pengobatan dan belum mengalami proses pengolahan. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, simplicia adalah bahan alami yang digunakan untuk obat dan belum mengalami perubahan proses apapun, dan kecuali dinyatakan lain, umumnya berupa bahan yang tidak dikeringkan. Simplicia terbagi menjadi 3 jenis, yaitu simplicia nabati, simplicia hewani, dan simplicia mineral atau pelikan. Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan cara mengekstraksi zat aktif dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian, semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian sehingga memenuhi baku yang ditetapkan.
Yang berikut efek antibakteri senyawa aktif dalam daun pandan. Daun pandan wangi mempunyai kandungan senyawa seperti alkaloid, saponin, flavonoid, tanin, polifenol, dan zat warna. Zat warna diantaranya arisandi dan kandungan zat kimia seperti senyawa tanin, flavonoid, saponin, alkaloid, dan polifenol merupakan senyawa metabolik sekunder pada tumbuhan yang bersifat sebagai antibakteri. Pada penelitian Mandayani tahun 2013, ekstrak daun pandan wangi terhadap pertumbuhan Staphylococcus aureus dan Escherichia coli menunjukkan hasil daya hambat bakteri pada konsentrasi 25% dengan dosis 2.500 mg dan 50% dengan dosis 5.000 mg. Ekstrak etanol, etil asetat 1:1 lebih menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus, sedangkan ekstrak etanol daun pandan wangi tidak menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Penelitian lain yaitu Januar pada 2014 menyatakan ekstrak etil asetat daun pandan wangi memiliki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dan Escherichia coli dengan nilai KHM atau kadar hambat minimum dan KBM atau kadar bunuh minimum terhadap Staphylococcus aureus masing-masing pada kadar 1,1% dan pada kadar 0,5%. Berikutnya sabun. Sabun cair adalah sediaan berbentuk cair yang ditujukan untuk membersihkan kulit, dibuat dari bahan dasar sabun yang ditambahkan surfaktan, pengawet, penstabil busa, pewangi, dan pewarna yang diperbolehkan dan dapat digunakan untuk mandi tanpa menimbulkan iritasi pada kulit. Sabun cair memiliki bentuk yang menarik dan lebih praktis dibandingkan sabun dalam bentuk padatan. Sabun antiseptik yang beredar di pasaran apabila sering digunakan dalam rentang waktu yang lama dapat menyebabkan efek samping dan iritasi kulit. Salah satu tanaman yang berpotensi sebagai antibakteri adalah pandan, karena mengandung metabolit sekunder berupa alkaloid, saponin, flavonoid, tanin, dan polifenol. Bagian tanaman pandan yang dimanfaatkan adalah bagian daun. Metodologi penelitian. Waktu dan penelitian. Penelitian direncanakan selama 3 bulan di laboratorium formulasi, laboratorium fitokimia, dan laboratorium mikrobiologi Universitas Setiabudi. Populasi dan sampel. Populasi penelitian adalah kelompok atau objek yang menjadi fokus penelitian. Populasi penelitian mencakup ekstrak etanol daun pandan, semua variasi konsentrasi ekstrak etanol daun pandan yang mungkin digunakan dalam sabun cair. Bakteri E. coli, seluruh populasi bakteri E. coli yang akan diuji. Sampel penelitian adalah subjek dari populasi yang dipilih untuk diobservasi atau diuji. Sampel penelitian mencakup sampel konsentrasi ekstrak etanol daun pandan. Pemilihan sampel dapat mencakup beberapa tingkat konsentrasi ekstrak, misalnya rendah, sedang, dan tinggi. Sampel bakteri E. coli, sampel dari bakteri E. coli yang akan diuji efektivitas antibakteri. Bahan dan metode. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimental laboratorik dengan rancangan penelitian post-test control desain untuk mengetahui efek antibakteri ekstrak daun pandan wangi terhadap E. coli. Penelitian dilakukan di Laboratorium Fakultas Farmasi Universitas Setiabudi Surakarta. Sampelnya menggunakan bakteri E. coli. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ekstrak daun pandan, asam sitrat, karbopol, dinatrium EDTA, metil paraben, gliserin, natrium lauryl sulfat,
TEA, dan Aquades. Proses penelitian. Pengolahan sampel daun pandan diambil secara manual, dilakukan pemisahan dari kotoran, dicuci dengan air mengalir, lalu ditiriskan dan dirajang, kemudian dikeringkan pada suhu ruangan. Setelah kering, dihaluskan menggunakan blender hingga diperoleh serbuk simplicia daun pandan. Selanjutnya pembuatan ekstra daun pandan. Ditimbang dan dimasukkan simplicia daun pandan ke dalam wadah kaca, dimaserasi dengan etanol selama 6 jam. Pertama sambil sekali-sekali diaduk. Kemudian didiamkan selama 18 jam, kemudian disaring, diperoleh fitrat 1 dan ampas. Fitrat 1 yang disimpan di wadah lain dan ampas yang diperoleh dilakukan maserasi dengan cara direndam kembali dengan pelarut yang sama, kemudian disaring, diperoleh fitrat 2. Digabungkan kedua fitrat lalu diuapkan dengan rotary evaporator tekanan rendah hingga diperoleh ekstra kental. Selanjutnya pembuatan formulasi sediaan sabun ekstra daun pandan. Natrium laurysulfat dilarutkan dalam Aquades, diaduk hingga homogen, kemudian ditambahkan karbopol sampai tercampur merata. Dilarutkan asam sitrat dengan gliserin pada beker gelas dan dipanaskan hingga meleleh. Masukkan di natrium, EDTA dan TEA. Tambahkan metil paraben, diaduk hingga homogen. Ditambahkan massa 1 ke dalam massa 2, diaduk sampai homogen. Didiamkan pada suhu ruangan beberapa menit. Dimasukkan ekstrak daun pandan yang telah disaring, diaduk hingga homogen, dimasukkan ke dalam wadah. Selanjutnya pembuatan media. Ditimbang 0,9 gram media nutrien agar dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, tambahkan 45 ml Aquades, diaduk dan dipanaskan di atas hot plate. Kemudian diserikan dan dituang ke dalam cawan petri. Selanjutnya pengujian efektivitas antibakteri. Pengujian efektivitas antibakteri formulasi sediaan sabun pencuci tangan menggunakan bakteri E. coli dengan metode difusi kertas cakram. Pengamatan dilakukan setelah media dicampur dengan suspensi bakteri E. coli diinkubasi selama 1 hari agar mengetahui ada atau tidaknya zona bening di sekitar kertas cakram yang ditanam pada media. Sekian dari kelompok kami. Jika kami ada salah kata dalam memberikan penjelasan, kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.